Halo semuanya, saya Resdan Sefijarani dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi dunia yang dulunya sempat membuat banyak negara panik, yaitu inflasi global dan kenaikan harga pangan. Nah, kenapa topik ini penting? Karena efeknya tidak hanya terasa di luar negeri, tetapi juga di kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Mulai dari harga bahan pokok naik, daya beli turun, dan banyak negara kesulitan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebenarnya semua ini berawal dari pandemi COVID-19. Setelah pandemi, rantai pasok global jadi kacau, pengiriman bahan pangan terganggu, biaya logistik naik. Belum selesai, muncul lagi konflik Rusia dan Ukraina di tahun 2022. Padahal, dua negara itu adalah pemasok besar gandum dan pupuk dunia. Akibatnya, pasokan barang berkurang dan harga pangan melonjak di seluruh dunia. Menurut FAO, harga pangan dunia naik sampai 40% pada tahun 2023. Nah, disinilah inflasi global mulai meluas. Nah, jadi bagaimana sih inflasi global ini dapat terjadi dan berpengaruh ke harga pangan? Logikanya seperti ini, ketika harga energi dan pupuk naik, otomatis biaya produksi pangan juga ikut naik. Kalau biaya produksi naik, maka harga jual juga ikut naik. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi. Untuk menekan inflasi, bank sentral di berbagai negara akhirnya menaikkan suku bunga. Tetapi, efeknya daya beli masyarakat justru menurun dan ekonominya jadi melambat. Dampaknya bisa kita rasakan langsung terutama di negara-negara berkembang. Harga beras, gandum, dan minyak goreng melonjak, tapi pendapatan masyarakat tetap sama seperti sebelumnya. Di Sri Lanka misalnya, inflasi tinggi memicu krisis sosial dan politik yang besar di tahun 2022. Menurut World Bank, lebih dari 200 juta orang di dunia terdorong kembali ke jurang kemiskinan karena krisis ini. Nah, dari fenomena ini, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa ekonomi dunia ini saling terhubung. Ketika satu negara mengalami krisis, maka dampaknya bisa terasa hingga ke negara lain termasuk ke negara kita. Jadi, solusi panjangnya tidak hanya menaikkan suku bunga, tetapi perlu kerjasama antar negara dan inovasi di sektor pertanian agar ketahanan pangannya semakin kuat. Nah, sebagai mahasiswa ekonomi, kita perlu peka dan kritis terhadap fenomena-fenomena seperti ini, supaya kita bisa ikut berkontribusi mencari solusi di masa depan. Terima kasih sudah menonton.